Assalamualaikum anak-anak, semoga kalian tidak capek ya, tidak lelah karena kalian sudah belajar 2 pelajaran. Sekarang kita terakhir akan belajar matematika. Hari ini kita akan belajar mengurutkan pecahan. Setelah kemarin kalian banyak sekali belajar pecahan, dari mulai menyederhanakan, menyamakan, kemudian mengubah pecahan dari bentuk pecahan yang satu ke bentuk pecahan yang lain. Nah, sekarang kita akan mengurutkan pecahan. Apa sih yang namanya mengurutkan? Mengurutkan tentu saja membuat menjadi teratur dari mulai yang kecil sampai yang besar, atau dari yang besar menuju yang kecil. Itu yang namanya mengurutkan. Jadi kalau mengurutkan pecahan, nanti akan ada beberapa buah pecahan yang akan kita lihat besarannya, dari mulai yang terkecil sampai yang terbesar, atau dari yang besar kita urutkan menuju ke yang terkecil. Oke. Di sini Bu kasih contoh, ada 3 macam pecahan yang ada 3 macam urutan mengurutkan pecahan, dilihat dari penyebut dan pembilangnya. Jadi pecahan itu kan atas dan bawah, tapi nanti kita mengurutkan juga, nanti akan dicampur atau dimix dengan pecahan desimal, pecahan persen, ya. Nanti kita urutkan seperti itu. Jadi nanti ada pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, pecahan persen. Kita akan mengurutkannya dengan itu semua. Nanti gimana caranya, kita lihat video berikut ini, dan kemudian akan kita nggak akan sekaligus kita pelajari, tapi akan Ibu kasih di video yang lainnya. Oke, sekarang contoh yang pertama, bila pembilang berbeda dan penyebutnya sama. Ingat ya, pembilang atas, penyebut bawah. Pembilang berbeda, di sini ada 2, 6, 3, 5, dan penyebutnya sama-sama 8. Kalau seperti ini, maka gampang. Ini kuncinya 1. Kita urutkan, dilihat dari penyebut. Nah, lihat penyebutnya sama. Maka kalau penyebutnya sama, atasnya pembilangnya kita urutkan dari yang terkecil. Kalau pembilangnya kecil, pembilang mulai dari kecil ya, dari mulai yang kecil menuju ke besar. Di sini yang pembilang terkecil adalah berapa? 2, kemudian 3, kemudian 5, dan kemudian 6. Jadi kalau kita urutkan menjadi dari yang terkecil ya, kita ngurutkan dari yang terkecil. Maka dari yang terkecil adalah 2/8, kemudian 3/8, kemudian 5/8, dan 6/8. Gampang kan? Itu gampang kalau kalau penyebutnya sama. Tapi kalau penyebutnya berbeda, pembilang sama, contoh 7/15, 7/8, 7/20, 7/50. Kita balik. Kalau tadi kita urutkan dengan pembilangnya yang dari yang terkecil sampai yang terbesar, penyebutnya kan sama tuh. Kalau sekarang kuncinya adalah semakin besar nilai penyebut, maka semakin kecil nilainya. Ya, bila Oke, kita ulang. Semakin besar, kemana tadi? Semakin besar nilai penyebut ini, maka semakin kecil nilainya. Contoh 15, 8, 20, 50. Maka yang paling kecil nilai di sini, nilai penyebut itu yang mana? Oke, yang 50, 20, kemudian 15, kemudian 8. Ya, jadi bukan yang besar, tapi yang kecil.
Jadi nilai penyebut itu semakin kecil nilai dari penyebut, 50 yang paling besar ya. Semakin besar nilai dari penyebut, maka semakin kecil nilainya. Ya, 50 semakin kecil. 20 di atasnya. 15 20 di bawahnya, 15 di bawahnya lagi, 8 di bawahnya lagi. Jadi maka kita bisa urutkan menjadi, kalau dari yang kecil ya, 7/50, kemudian 7/20, kemudian 7/15, kemudian 7/8. Nah, ini nilai yang kecil, jadi dibalik. Ini nilai dari yang kecil, dari terkecil. Ini juga sama, dari terkecil. Bu, gimana kalau dari yang terbesar? Gampang, kita lihat dari yang paling besar tadi nih. Yang paling besar ada 6/8, kemudian 5/8, kemudian 3/8, kemudian 2/8. Jadi dibalik. Sekarang, bila pembilang dan penyebut berbeda. Ini ada dua contoh. Kalian lihat contoh yang pertama adalah contoh yang pertama, kita pindahkan ke sini karena nggak muat. Contoh yang pertama adalah 2/5, 4/3, 4/6, 12/30. Apa yang harus kita lakukan? Kita menyamakan penyebutnya dulu. Samakan penyebut. Gimana caranya, Bu? Kita nyamakan penyebut, maka nanti atas kita juga samakan. Kita ganti. Sekarang 5, 3, 6, dan 30 kita bisa cari dengan menggunakan KPK. Salah. 5, 3, 6, 30. Kalian sudah belajar kan KPK ya waktu kelas 4? Karena kelas 4 tuh sudah tahu itu biasanya KPK. Oke. Kita kita hitung KPK-nya. Kita lihat dari mulai urutan dengan bilangan prima urutan ketiga deh. Nomor 3, bilangan prima 3. Maka 5 bagi 3 kan nggak bisa, maka kita turunkan 5. 3 ya, 3 ini kan nggak bisa ya, jadi 5 bagi 3 nggak bisa, kita turunkan soalnya di atas. 3 bagi 3 1, 6 bagi 3 2, 30 bagi 3 10. Tuh. Sekarang kita bagi lagi dengan yang sama lah, dengan yang kira-kira apa lagi? Dengan 5. Ini satu udah habis ya, udah coret tuh. 5 kita bagi 5 deh. 5 bagi 5 1. 2 bagi 5 nggak bisa, kita turunkan. 10 bagi 5 2. Nah, sudah tuh habis, ini satu habis ya, 5 udah habis, sudah tinggal berapa lagi? Tinggal 2. Nih bilangan 2. 2 bagi 2 1. 2 bagi 2 1. Maka sudah habis. Kita tinggal lihat KPK-nya, 3 kali 5 kali 2. 3 kali 5 15. 15 kali 2 30. Kita bertemu dengan KPK-nya. Jadi penyebutnya kita menjadikan penyebut itu menjadi sama. 30 kan sama tadi ya. Nah, sekarang bagaimana caranya? Kita samakan kita rubah pembilangnya tadi ya. 30 dengan cara begini. 30 bagi 5 berapa? 6 ya. 30 bagi 5 6. 6 kali 2 12. Tulis 12. Sekarang 30 bagi 3, 30 bagi 3 berapa? 10. Dengan bawah dulu ya, dibagi dengan bawah dan dikali, dan di atas dikali. 30 bagi 3 10. 10 kali 4 40. Oke. Sekarang yang
Sekarang yang ketiga. 30 bagi 6 berapa? 5. 5 kali 4 20. Kemudian 30 bagi 30 ini tetap sama kan, 30 bagi 30 sama 12 kan sama, 12 bawahnya 30 sama ya. Maka kita lakukan tulis aja 12. Nah, sudah belum? Sudah terurut belum? Sudah kan? Sudah. Maka kita lihat berapakah yang terkecil, kita urutkan dari yang terkecil. Berarti ada 2, Bu. 2/5 dengan 12/30 sama nilainya. Oke, kita mulai dari ini aja kalau gitu. 12/30, 12/30, kemudian 20/30 dan 40/30. Sudah ya? Jadi kalian sudah bisa mengurutkan. Kita kasih contoh satu lagi biar dapat hadiah. Oke, sekarang contoh satu lagi. Ini contoh satu. Aduh, sebentar, ini jalan-jalan. Satu lagi contohnya 2/5. Kemudian 4/6. Kemudian 1/3. Kemudian 1/5. Oke, sekarang sudah ada contoh, udah kita mau mengerjakan contoh. Apa yang harus kita lakukan dengan ada pecahan biasa, ada pecahan campuran? Maka kita lakukan apa? Samakan saja dulu pecahannya yang campuran itu. Sekarang yang ini kita turunkan 2/5, 4/6, 1/3 berapa? 1 kali 3, 3. Tambah 1, 4, berarti 4/3. Kemarin masih ingat kan caranya mengubah pecahan biasa ke pecahan mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa? Harus ingat. Sekarang 2 kali 5 10, 10 tambah 1 11, 11/5. Oke, sekarang kita mau rubah dengan KPK 5 6 3 5. Kita rubah ya. Sekarang KPK-nya. Apa-apa, kita tulis aja dulu 5 6 3 5. Kita KPK-nya kita ganti bukan KPK-nya kita ganti, penyebutnya kita ganti, penyebutnya kita ganti. Ayo sekarang yang gampang dulu deh. 5 bagi 5 1. Kita turunkan 6 karena nggak bisa bagi 5. 3 bagi 5 juga nggak bisa kita turunkan. 5 bagi 5 1. Habis tuh, udah nggak bisa dibagi lagi. Sekarang yang 6 sama 3 kita bagi 3 ya. 6 bagi 3 2, 3 bagi 3 1. Nah, sudah habis tuh juga. Sekarang 2 bagi 2 1. Oke, sudah habis semua. Kalau sudah habis maka kita lakukan pencarian KPK-nya berapa? 5 kali 3 kali 2. 5 kali 3 15 kali 2 30. Berarti KPK-nya adalah 30. Maka kita langsung nih mengubahnya dengan penyebutnya ya, mengubah penyebutnya. Sekarang lihat 30. Kok sama lagi ya? 30 lagi, tadi juga 30, nggak apa-apa. Yang penting kita bisa samakan. 30 bagi 5 6 ya. 6 kali 2 12. 30 bagi 6 5. 5 kali 4 20. 30 bagi 3 10. 10 kali 4 40. 30 bagi 5 6. 6 kali 11. 6 kali 11 berarti 66. Sebentar ya, nyamuknya banyak.
Ya, 60 berapa? 66. Ya, sekarang karena sudah dilakukan penyebutnya sama, maka kita cari yang paling kecil dari sini. Yang paling kecil adalah apa? Oke, yang paling kecil adalah 12/30. Kemudian 20/30. Kemudian oke, maaf, kita ulang, putus videonya. Ya, sudah tadi kita urutkan tadi 12/30, 20/30, kemudian 40/30, kemudian 66/30. Dah, berarti sudah kita dapatkan urutan yang benar. Oke, sudah paham belum? Kalau sudah paham, Ibu tutup video ini. Semoga kalian bisa mengikutinya dengan baik dan mengerjakan soalnya dengan benar. Kalau kalian tidak tahu, maka kalau kalian masih belum paham juga, kalian bisa lihat di video tutorial di YouTube. Banyak sekali tentang pengurutan pecahan. Jadi jangan patah semangat untuk belajar, kalian harus tetap bisa. Usahakan untuk tetap bisa. Ya, jangan patah semangat. Kalian banyaklah kalian membaca buku dan banyak-banyaklah menonton video-video tutorial yang baik. Kalian pasti akan pintar. Nah, sudah selesai pelajaran matematika, video ini sudah selesai, maka Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.